Selamat datang di podcast Dostip. Aku Dimas yang membawakan podcast ini. Selamat mendengarkan dan semoga hari kalian menyenangkan. Hai Kisanak. Di episode sebelumnya, aku ngebuat spin-off dengan tema promosi kesehatan. Maka kali ini, aku masih ngebuat hal yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. Seperti yang sudah aku bilang di 2 episode sebelumnya. Kalau aku akan ngebahas pendidikan di new normal. Yang dimana hal ini belum matang menurutku. Khususnya pembelajaran secara online. Mas Menteri kesayangan kita, Nadiem Makarim, pada bulan Juni kemarin bilang kalau sekolahan yang boleh dibuka hanya sekolah yang berada di zona hijau saja. Yang lainnya masih secara online, apalagi kampus yang sudah pasti dilakukan secara online kuliahnya. Sebagai S3 psikolog, aku memperhatikan, khususnya buat anak-anak muda, para millennials, yang saat ini sedang di jenjang pendidikan ya, entah itu sekolah atau kuliah gitu. Mereka masih belum bisa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Dan hal itu masih terjadi sampai saat ini. Mungkin bagi sebagian orang senang dengan metode pembelajaran saat ini. Kenapa? Karena nggak perlu ribet-ribet gitu. Bisa belajar sambil pakai kaos sama boxer, tinggal nyalain laptop, matiin kamera, dengerin guru atau dosen kalian ngomong, tinggal nyaut iya, ada pertanyaan? Enggak gitu. Lalu dengan mereka yang masih belum nyaman, yang masih mencoba nyaman dengan metode pembelajaran saat ini. Apa ya yang jadi kendala gitu? Sehingga banyak orang yang kangen belajar secara langsung. Ada beberapa alasan kenapa orang masih ingin belajar secara langsung. Yang pertama, karena mindset. Kebanyakan orang sudah menganggap rumah itu jadi tempat untuk istirahat, rebahan, do nothing, pokoknya untuk hal-hal yang santai. Nah, semua berubah ketika belajar online datang. Di mana kita yang sudah terbiasa untuk rebahan, main HP, push rank, teleponan sampai larut malam, bangun siang, dan tiba-tiba datang tugas yang meresahkan masyarakat banyak. Kita ambil contoh yang lain, anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Mereka masih kecil, belum tentu bisa belajar sendiri. Hal ini jadi pekerjaan tambahan untuk orang tuanya. Aku yakin orang tuanya pasti bisa kok mengajar anaknya sendiri yang masih SD, apalagi kalau masih kelas 1 sampai kelas 3. Tapi masalahnya, kebiasaan baru ini, yang dimana orang tua juga nggak siap untuk jadi ujung tombak di pembelajaran jarak jauh, ketika mamanya yang ibu rumah tangga. Yang pekerjaan biasanya itu mencuci pakaian, masak, beres-beres rumah, dan bapaknya yang sibuk bekerja harus mencari uang untuk SPP dan paket internet anaknya. Tiba-tiba nambah lagi pekerjaannya untuk mengajar anaknya. Lalu karena mindset tadi, orang-orang tuh keasikan rebahan, jadinya malasnya itu udah mendarah daging, jadi banyak orang yang kurang termotivasi untuk belajar. Apalagi kalau misalnya dosen dah ngajar, lalu kita yang di rumah masih bingung gitu. Kalau belajarnya secara langsung, kan enak. Kalau bingung tinggal tanya ke teman sebelah aja. Lah kalau di rumah, nggak ngerti ya cari sendiri di internet, dan itu juga nggak langsung paham rasanya. Kalau sekarang ya mau bagaimana lagi? Solusi dari pemerintah yang terbaik saat ini, ya hanya ini, pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana kita mengatasi permasalahan tadi? Sebenarnya solusinya terdengar mudah, tapi mungkin bagi beberapa orang, butuh waktu yang lama untuk melakukan ini. Yang harus kita lakukan adalah merubah mindset kita. Kalau tadi ku bilang, rumah adalah tempat untuk rebahan dan do nothing, itu nggak salah. Tapi ketika sudah waktunya untuk belajar, kuliah, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Anggaplah ketika dosen atau guru kalian mengajar, kalian memperhatikan, mencatat gitu. Buatlah diri kalian seolah-olah sedang belajar di kelas. Seolah-olah dosen atau gurumu tuh nggak mau ngasih PowerPoint yang dipakai pas ngejelasin materi tadi. Karena belajar online tuh jadi keseringan minta PowerPoint ke dosen atau guru. Dengan motivasi dari hati, aku akan membaca materi ini sampai paham. Ya, kalian tahu sendirilah kenyataannya bagaimana. Nggak hanya merubah mindset, niat kalian itu juga penting. Meskipun sejujurnya pembelajaran jarak jauh ini cukup susah rasanya. Materi yang banyak belum tentu dimengerti dan tugas yang datang dalam satu waktu. Tapi yakin aja, kalian pasti bisa kok ngelewati masa-masa ini. Kalau kalian betul-betul niat, pasti semuanya jadi mudah untuk dijalankan. Sebagai ahli filsafat, aku melihat pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bukan hanya sekedar metode pembelajaran aja. Tapi ada hal lain yang dituntut secara nggak langsung. Mungkin kalian pernah dengar, kalau millennials adalah agent of change, yang membawa perubahan. Nah, dengan keadaan saat ini, sejak kita di rumah aja,
Seharusnya kita semakin leluasa untuk berinovasi. Bisa dengan ikut berbagai lomba, event, seperti karya tulis ilmiah atau webinar. Kalau dari beberapa mahasiswa di kampusku, mereka sudah berinovasi, salah satunya membuat robot pelayanan pasien COVID-19 yang bernama Raisa. Dan menurutku itu hal yang keren banget. Kalau tadi itu mengarah ke akademik ya, bagaimana dengan yang non-akademik? Kalian jadi punya banyak waktu untuk mengeksplor hal baru. Jadi punya banyak waktu untuk ngembangin hobi atau passion kalian. Dan itu yang aku rasakan. Aku sejak kuliah online jadi bisa ngembangin lagi podcastku ini. Lalu apa hubungannya podcastku ini dengan agent of change, dengan inovasi? Ya di sini aku berbagi perspektif baru yang berani beda tentang hal-hal yang lagi hangat, yang lagi ramai. Sehingga para pendengarku, kisah anak, bisa punya pandangan yang lebih luas dalam menghadapi berbagai hal. Setidaknya selama belajar online ini, kalian harus bisa ngembangin skill atau ilmu di bidang kalian masing-masing, apapun itu. Saat ini, teknologi berkembang pesat. Tidak menutup kemungkinan juga kalau kita harus mulai menguasai beragam teknologi digital. Atau mudahnya, jangan gaptek lah. Dan di era digital ini, ada satu skill yang penting banget menurutku. Karena skill ini akan sangat membantu banyak orang untuk belajar, berinovasi, atau bahkan berkarya. Dan skill itu adalah bahasa Inggris. Sebagai pakar bahasa, harus kuakui, banyak banget ilmu yang bagus, yang detail, dan bermanfaat di luar sana. Dan kebanyakan sumber ilmu itu pakai bahasa Inggris. Kalau kalian bisa ngelatih skill bahasa Inggris kalian, terus nggak gaptek, mau kerja keras, ulet gitu, aku yakin hidup kalian akan mudah ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan hingga detik ini. Jangan lupa follow aku di Instagram di @thomasdwi.a biar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Dan inilah saatnya kalian, para milenial, yang berencana. Be yourself and never surrender.